siap Pak Menteri, maka saya memperkenalkan diri Bapak dan Ibu sekalian. Saya Dr. Haryadi Haikal Amal, Direktur Pengembangan Produk Unggulan, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa. Saya baru 1 tahun bertugas di sini. Sebelumnya saya Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya memberikan gambaran bagaimana sebenarnya pemberdayaan ekonomi pedesaan. Saya boleh berdiri ya Pak? Bapak Ibu sekalian, maaf Bang Hazlan. Pemberdayaan itu adalah memberdaya, give to power. Give to power itu adalah ibarat porseleting mobil. Bagaimana umat itu dari porseleting atau gigi 1 ke gigi 2. Itu adalah pemberdayaan. Give to power. Jadi kalau kita belum bisa memberi give to power, maka itu belum pemberdayaan. Bapak Ibu sekalian, dalam asbab sebelum kita masuk kepada Undang-Undang 6 tahun 2014 sebagai asbabun nuzul, karena bagaimanapun dalam konteks Undang-Undang 6 2014, Al-Quran telah memberikan kontribusi termasuk salah satunya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Dalam surat As-Saba, di mana Allah memberikan kebesaran bagaimana masyarakat Sabah pada saat itu yang ada di selatan Yaman mempunyai 2 kebun. Jadi pada saat itu bin Masih mengatakan bagaimana kalau saya serang ke kaum Sabah. Tapi memberikan gambaran bagaimana sebenarnya tidak perlu ada pertengkaran atau perdebatan terhadap kaum Sabah apabila yang umat ini belum mematuhi, karena ada nilai-nilai poin, ada 2 kebun pada saat itu yang menjadi kehebatan dalam kaum Sabah. Mohon koreksi saya kalau ada yang perlu diperlukan nanti, tapi saya hanya mau menjelaskan undang-undang desa itu sudah ada di dalam Al-Quran bagaimana eksplorasinya. Jadi kalaupun pada saat ini megahnya Kementerian Desa, maka Al-Quran sudah memberikan megahnya bagaimana desa itu. Ada baldah, ada karya, dan lain. Ini menjadi penting Bapak dan Ibu sekalian dalam Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, bagaimana undang-undang ini memberikan pentingnya pemberdayaan ekonomi pedesaan. Kita kembali ke yuridis nasional kita. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa dalam konteks tematik pada Rakernas MUI pada hari ini, maka poin yang akan kami ambil adalah pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi sebagai tempat pemukiman pedesaan. Ini dia Pak. Jadi banyak yang mendasari setelah presiden berikutnya, karena ini ada presiden di Pak SBY, untuk bagaimana menularkan turunan-turunan asbabun nuzul dari surat yang ada ini dengan undang-undang yang ada, Undang-Undang 6 2014. Next. Oke. Sebelumnya nih Mbak, ya. Bapak Ibu ini mendukung astacikanya Pak Presiden Prabowo
Jadi judul yang ada pada hari ini, kalaulah kemarin Pak Menteri memberikan dukungan kepada Kapolda Banten dalam mendukung program Astacita Presiden Prabowo, maka sebenarnya kalaulah Pak Menteri hadir pada saat ini, beliau juga akan menorehkan sertifikat penghargaan kepada beliau sebagai pendai yang memberikan dukungan Astacita Presiden Prabowo. Di poin berapa Bapak dan Ibu sekalian? Pertama, sekali lagi di Astacitanya Presiden Prabowo itu ada ekonomi syariah dalam Astacita 2. Kami, Kementerian Desa, poin kami itu di poin 5 dan 6. Jadi sebenarnya KPEU ini lebih tinggi dalam Astacita dalam penanganannya dibandingkan Kementerian Desa. Kalau dilihat Bapak Ibu sekalian. Jadi Astacita ini dalam posisi meningkatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi baru. Ekonomi biru. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi ekonomi syariah yang ada di BMT, yang ada di koperasi syariah itu menjadi Astacitanya Pak Presiden. Sementara kami di Kementerian Desa membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Ini ruang telah disediakan oleh negara dan ini akan kita koordinasikan kepada dinas-dinas, kepada gubernur-gubernur, kepada bupati-bupati tentang Astacita Presiden yang harus mereka pahami. Pertimbangannya adalah ada alokasi skema yang bisa disinkronkan baik secara APBN maupun secara APBD yang menunjang dalam program-program yang progresif. Next. Kemudian apa yang menjadi harapan kami Bapak Ibu sekalian? Pak Menteri punya rencana aksi nasional. Ada 12 rencana aksi nasional. Dalam konteks tematik pada hari ini rakernasnya adalah peningkatan ketahanan pangan lokasi desa atau swasembada pangan. MBG misalnya. Bagaimana di desa itu punya makanan bergizi gratis dalam penyediaan makanan. Saya melihat mungkin Pak Presiden atau para pengambil keputusan ini melihat makan bergizi gratis ini pernah yang kita buat misalnya ada makanan-makanan yang diberikan kepada warga jemaah atau warga yang tidak mampu. Ini menjadi inisiatif bahwasanya makanan bergizi gratis itu diambil perannya oleh negara bagaimana penyediaan makanan bergizi gratis. Tapi masih saya masih kita prediksi. Bapak Ibu sekalian, ternyata makan bergizi gratis itu juga cukup bisa mendorong kita kerjasama baik secara penyediaan telur, baik penyediaan ayam, baik penyediaan yang lain yang itu bisa dikelola. Kalaulah ada bumdesnya di daerah, maka bisa dikerjasamakan dengan masjidnya ya. Kita berharap ada koperasi masjid. Kalau MUI punya andalan dalam ekonomi umat, misalnya masjid harus dikuatkan dengan bumdes harus dikuatkan dengan BMT. Ini sinergitas yang harus kita turunkan. Kita tidak bisa melihat sebagai serta-merta perdai, tapi kita juga harus bisa mengawal dan juga kita harus bisa kalaulah bisa memarketingkan. Jadi harapan kami adalah Bapak Ibu sekalian, dai itu bukan saja dalam mendai secara hal yang berhubungan religius, tapi sebenarnya bagaimana bisa membangun secara ekonomi. Bapak Ibu sekalian, di makanan bergizi juga
sama-sama akan maju. Tentunya saya berharap KPU nasional atau MUI di pusat akan bisa memberi contoh. Kan di beberapa ormas sudah ada, misalnya di Nahdlatul Ulama ada berapa poin yang mendapat kesempatan untuk penyediaan makanan bergizi gratis. Kalau bisa, ini adalah contoh. Apa beda makanan bergizi gratis MUI dengan bukan MUI? Dimungkinkan halal toyibannya ada. Ada keberkahan yang diperoleh. Kita harus tunjukkan dakwah kita secara ekonomi. Kalau kemarin saya minum jamu misalnya, saya kalau minum jamu, kan? Bagaimana kalau jamu buat berkah? Ada nilai-nilai dakwah di sana. Jadi kita tidak bisa melihat lalu-lalang informasi tentang jamu itu sebuah perbuatan laki-laki tanpa membangun keberkahan. Dan kita teledor. Kenapa kita biarkan orang mempromosikan padahal kita punya mampu? Abu Rahman innallahi antaqulu ma la taqulun. Bicara sekali benci Allah orang yang pandai mengatakan tapi tidak bisa berbuat. Ini yang harus kita mulai. Bagaimana ketahanan pangan ini dimulai. Kami di Kemendes dari bulan Agustus sampai Desember ada sekitar 200 miliar program dari namanya IFAD, International Fund for Agriculture Development, dan funding yang kami seleksi dari anak-anak pendamping desa itu. Anda kenapa masuk di dalam pendamping desa? Saya ingin memberikan gambaran Pak, obat-obat yang ada di hutan Papua ini bisa menjadi obat tradisional. Obat tradisional, ya Pak. Atau kita tanya ke Sumatera Utara, dia dari D3 Farmasi. Kenapa Anda menjual obat? Kita ketika ada bisnis madu, hampir semua madu Yaman, madu ini, kita lupa ada mengeksplor obat-obatan lain yang mungkin bisa dimanfaatkan atau dikembangkan sebagai berkah. Yang kita punya itu adalah berkah, dan berkah itu adalah